Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya selalu istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang lalu terakhir kita membahas surat Al-Baqarah ayat 223. Nanti kita lanjutkan 223, 224 sampai 226. Sedikit kita ulang di 223 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum ay mahallu zar'ikum alwalad. Fa'tu harthakum ay mahallahu wa huwa al-qubul. Ila akhir ayat. Di ayat 223, nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Ya, jadi diibaratkan istri itu adalah ladang, sawah. Fa'tu hartakum, maka datangilah ladang-ladangmu, sawah-sawahmu, anna syi'tum ay kaifama syi'tum, terserah kalian bagaimana caranya, gitu ya. Maka diibaratkan itu seperti ladang, seperti sawah. Orang membajak sawah, mengelola sawah itu kan bebas, mau dari samping, mau dari depan, mau dari belakang. Makanya bahasa Al-Quran ini luar biasa halus. Jadi istri itu seperti ladang, seperti sawah. Orang kalau di sawah silakan dia menanam, bisa maju, bisa mundur, bisa dari samping, bisa dari depan, dari belakang. Anna syi'tum, silakan. Bahkan di sini katakan min qiyamin wa qu'udin wa tijain ikbalin wa idbarin. Caranya silakan kalian mendatangi istri-istri kalian itu yang ibarat seperti sawah, seperti ladang. Silakan min qiyamin, boleh berdiri, wa qu'udin, boleh sambil duduk, wa tijain, boleh sambil berbaring. Jadi bebas. Yang penting sawahnya sawah sendiri, yang penting istrinya istri sendiri, bukan istri orang. Iya, boleh nggak istri orang? Nggak boleh, harus istri sendiri, ya Pak ya. Caranya bebas. Ini Islam mengajarkan. Ya, boleh berdiri, boleh sambil duduk, boleh berbaring. Ikbalin wa idbarin, boleh dari depan, boleh dari belakang. Ini luar biasa penjelasannya itu. Nazala raddan liqaulil yahud man ata imra'atahu fi kubuliha min jihati duburiha ja'al walad ahwal. Ayat ini turun ya. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu beranggapan orang yang kalau ada suami yang mendatangi istrinya, yang menggauli istrinya dari belakang, gitu ya, walau tempatnya di depan tapi dari belakang, itu nanti kalau lahir anak, anaknya jereng. Tahu jereng Pak? Iya.
matanya ke depan tapi ke sono gitu ya, belok jereng. Ya, ini orang-orang Yahudi beranggapan begitu. Maka Allah turunkan ayat ini, ya nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi tidak benar. Boleh dari depan, boleh dari belakang, yang penting pada tempatnya. Begitu. Jadi tidak ada itu anggapan Yahudi bahwa suami yang mendatangi istrinya dari belakang, nanti kalau lahir anak, anaknya jereng, nggak ada. Inilah dalil yang menolak anggapan Yahudi seperti itu. Wa qaddimu li anfusikum ay al-amal as-salih kat tasmiyati indal jima'. Maka lakukanlah ya amal-amal soleh untuk kalian. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum melakukan pembajakan, sebelum melakukan hubungan suami istri, baca doa minimal Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Makanya di sini katakan katasmiyati indal jima', minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kamu yang lengkap lagi silakan. Jangan baca Al-Baqarah kepanjangan ntar ya. Kelamaan. Ya minimal Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah minimal. Wattaqullah ya fi amrihi wa nahyihi. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah ya dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi yang diperintah Allah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Gitu. Jadi kita dalam melakukan perintah Allah harus tetap utamakan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah annakum mulaquh. Ketahuilah bahwa kalian mulaku akan berjumpa dengannya, akan berjumpa dengan Allah. Ya. Bil ba'tsi fayujazikum bi'amalikum. Jadi kita diingatkan, ketahuilah bahwa kita semua nanti akan dibangkitkan. Setelah kita mati, kita dibangkitkan, kemudian kita akan dibalas sesuai amal perbuatan kita. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya baik, dibalas dengan pahala. Kalau perbuatannya jelek, perbuatan dosa, maka dibalas dengan siksa. Jadi kalau kita punya pengetahuan bahwa kita ini akan dibangkitkan, kita akan dibangkitkan kembali, kemudian akan berjumpa dengan Allah, kemudian Allah akan membalas perbuatan kita. Ya. Kayak gini ini kan nggak terasa ini. Kita duduk kurang lebih 45 menit. Kita duduk 45 menit dalam tolabul ilmi. Julusuka sa'atan fi tolabil ilmi khairun min ibadati alfiraqatin. Dudukmu dalam tolabul ilmi, menuntut ilmu, itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Gitu. Nanti berarti akan dibalas. Gitu. Tidak akan disia-siakan amal baik kita. Termasuk orang yang berbuat dosa akan mendapatkan balasannya, ganjarannya. Makanya katakan wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, dengan apa? Bil jannah. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, nanti balasannya adalah surga. Tapi kita kalau ditanya pasti jawabannya ya, mau masuk surga, masuk neraka. Pasti masuk surga. Bahkan orang yang enggak sholat, orang yang enggak ibadah, kalau ditanya hati nuraninya mau masuk surga, masuk neraka,
pasti masuk surga. Ya. Naluri manusia kan begitu, pengennya dapatnya baik, pengen dapatnya bagus gitu. Makanya kita harus bertakwa kepada Allah, kuatkan takwa kita, tingkatkan ya kualitas takwa kita. Bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, maka mendapatkan kabar gembira. Termasuk semua orang-orang beriman mendapatkan kabar gembira dengan masuk surga. Iya. Kita hidup di dunia sementara, Pak. Paling 70, 80, jarang umur di atas 80, jarang. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW 60-an, 63, 65. Jarang di atas 70, 80 jarang. Ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan hidup di dunia ya yang sementara ini hanya untuk perbuatan dosa. Sementara hidup yang hakiki adalah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kalian, bagi kita semuanya daripada kehidupan dunia. Dunia sementara. Kalau kita susah di dunia, sementara doang susahnya. Kalau miskin di dunia, sementara doang miskinnya. Kita semua nanti akan kembali pada Allah SWT. Yang paling penting di samping kita kuatkan takwa, amal soleh kita persiapkan. Yang paling penting itu mempunyai hati yang bersih. Itu. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak manfaat, tidak bisa menolong malun, harta yang kita kumpulin, kita tumpuk-tumpuk di dunia, nggak bisa nolong kita kalau kita nggak keluarkan di jalan Allah, tidak diinfak sedekahkan. Wala banun, anak yang kita belain, anak yang kita bangga-banggakan, kalau tidak dasarnya iman, tidak punya takwa, maka mereka juga nggak bisa nolong kita. Illa kecuali man atallah, orang-orang yang kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, ya, yang berat kan penyakit hati. Bapak kalau ke dokter nih, datang ke terapis, ke Pak Amin nih, Pak saya mau berobat, sakit apa? Sakitnya dengki Pak. Wah nggak bisa, saya nggak terima di sini sakit dengki. Sakitnya apa? Sakitnya iri Pak. Nggak bisa. Sakitnya apa? Ria, nggak bisa. Ujub, takabur, nggak bisa. Karena itu penyakit hati, penyakit batin. Ya, maka harus kita jaga itu. Iri, dengki, ujub, sombong, merasa paling benar, paling hebat, paling pintar, kita buang. Ya. Nanti kita akan selamat kalau kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Ya mas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di ayat 224 ini. Ya. Ini tentang larangan sumpah penghalang kebaikan. Kan kata kita mah sering sumpah ya, demi Allah. Ya. Demi Allah, gampang banget kadang-kadang kita sumpah ya. Wallah, demi Allah gitu. Di sini dijelaskan ayat 224. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas.
wallahu sami'un alim. Wala taj'alullah urdatan li aymanikum. Janganlah engkau jadikan nama Allah ya dalam sumpahmu ya. Jadi jangan sampai kita bersumpah dengan atas nama Allah menjadikan kita tidak akan melakukan kebaikan ya. Jadi kalau udah bersumpah atas nama Allah, saya nggak mau, saya demi Allah nggak bakalan lagi tuh sholat di masjid Fatimah Az-Zahra, demi Allah saya nggak mau kurban lagi besok di masjid itu. Wah, kenapa? Dapatnya dikit kemarin. Demi Allah saya nggak mau ngaji lagi, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita menggunakan nama Allah di dalam sumpah kita itu untuk melakukan kebaikan. Demi Allah saya kapok, nggak mau umroh, nggak mau haji, nggak mau sholat, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena itu perbuatan yang dilarang. Orang berbuat baik. Maka dikatakan di sini wala taj'alullah urdatan li aymanikum antabarru. Jangan kau jadikan nama Allah di dalam sumpahmu itu penghalang sehingga kamu tidak melakukan kebaikan. Gak mau sholat, gak mau ngaji, gak mau kurban, gak mau zakat, gak mau sedekah ya, gara-gara mungkin mohon maaf kadang-kadang kan gitu ya, saya kurban tapi dapatnya dikit banget, saya gak mau lagi dah jadi panitia kurban. Kenapa? Capek, paling dikit dapatnya. Nggak boleh itu. Nggak mau lagi saya ke masjid. Kenapa? Nggak pernah saya disuruh jadi imam. Nah, ada yang begitu Pak. Iya, karena pengen jadi imam. Ya, jadi nggak boleh kita bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Tuh. Ya, nggak boleh. Kemudian tidak boleh antabarru watattaku, dan juga tidak boleh kita bersumpah atas nama Allah untuk melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatukrahul yamin ala dzalika. Sumpah yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau melakukan kebaikan, enggak mau melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumpah-sumpah yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh ya. Wa tuslihu bainan nas. Yang ketiga, tidak boleh kita bersumpah untuk tidak melakukan perdamaian di antara manusia. Itu tetangga saya susah banget diaturnya, berantem mulu. Udah dah saya bersumpah nggak bakalan saya benerin lagi, nggak bakalan saya mau damain lagi, biarin aja dia berantem. Nah, nggak boleh, bodoh amat gitu ya, nggak boleh ya kan. Kadang dalam keluarga juga gitu kan, nih anak pertama sama anak terakhir berantem mulu, bodoh amat. Nah, nggak boleh. Demi Allah saya nggak bakalan benerin, saya nggak bakalan nasihatin lagi, nggak boleh. Jadi nggak boleh sumpah atas nama Allah itu mencegah kita untuk berbuat baik, untuk berbuat ketakwaan, dan untuk mendamaikan di antara manusia. Gitu. Kalau udah melaksanakan itu, maka harus kifarat namanya, ya, harus kifarat. Tuh. Jadi tidak boleh melakukan atas nama Allah, sumpah atas nama Allah untuk berbuat baik, untuk bertakwa, dan juga untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Kalau pernah kita lakukan, maka kita harus kifarat, namanya kifaratul yamin, gitu. Harus ditebus itu, kifaratul yamin namanya. Terlanjur kita bersumpah, ya, nah itu kan salah, nggak boleh. Pokoknya saya bersumpah demi Allah, wallahi saya nggak mau nginjekkan kaki lagi saya sholat di Masjid Fatimah Zahra. Kalau itu pernah diucapkan, maka harus kifarat, ditebus, gitu.
Ya, apa itu kifaratnya, tebusannya apa? Pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin. Satu orangnya 1 mud. Ya, berarti 10 mud. Kalau tidak bisa, memberikan pakaian yang layak kepada 10 orang miskin, fakir miskin. Kalau nggak bisa juga, maka siyamu salatati ayyam, maka dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Itu namanya kifaratul yamin. Wallahi, saya nggak bakalan sambung lagi sama saudara saya itu. Saya udah kesel gara-gara warisan dia paling banyak, saya paling dikit. Kesel kan itu ya, demi Allah ya. Ternyata setelah dia belajar nggak boleh. Setelah dia baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 ini, wah ternyata ini nggak boleh. Makanya harus kifarat. Demi Allah, saya nggak mau datang lagi ke besan saya, nggak mau datang lagi ke saudara saya, nggak mau datang lagi. Nggak boleh seperti itu. Maka kifaratnya adalah beri makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian yang layak kepada 10 orang fakir miskin. Kalau tidak bisa, maka puasa 3 hari berturut-turut. Niatnya apa? Niatnya adalah kifaratul yamin. Aku niat puasa ya kifaratul yamin. 3 hari berturut-turut. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai dikit-dikit sumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit wallahi, nggak boleh. Ya, hati-hati. Nah itu ya, jadi Allah melarang menjadikan sumpah atas namanya sebagai alasan untuk tidak berbuat kebaikan, untuk tidak bertakwa atau mendamaikan manusia. Ya, harusnya sumpah itu digunakan untuk tujuan kebaikan, ya, bukan menghalangi. Jadi kalau sumpah itu harus buat kebaikan. Ya, kalau misalnya ada orang dicurigai, benar nggak kamu mencuri? Wallahi saya nggak mencuri, boleh kayak gitu. Ya, wallahi saya nggak ngambil, wallahi saya nggak bohong, nah, itu boleh. Ya, jika sumpah untuk hal buruk, sumpah tersebut harus dibatalkan dan wajib membayar kifarah. Jadi kalau hal kebaikan kita sumpah dengan nama Allah, maka harus kifarat, ditebus dengan membayar kifarat. Tadi ya pilihannya ya, memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan pakaian yang layak pada 10 orang fakir miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Kemudian di ayat yang 225 ini tentang sumpah yang disengaja. Jadi ada sumpah yang disengaja, ada yang sumpah nggak sengaja, atau kadang bercanda gitu ya, karena bercanda, karena nggak sengaja itu. Jadi selanjutnya tadi wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baru di 226, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian jika kalian bersumpah itu tidak disengaja. Ya, billagwi dengan tidak sengaja. Nggak sengaja kita bersumpah, atau kita dipaksa. Ya, dipaksa, disuruh bersumpah tapi terpaksa, udah nggak ada pilihan. Allah tidak menghukum kita. Tuh. Jadi kalau sumpahnya itu sumpah yang tidak disengaja, atau ada juga orang yang latah, Pak. Ada orang latah ya, sering digodain gitu kan, orang latah sering digodain ya, demi Allah, dikit-dikit demi Allah, karena dia latah kan nggak sengaja tuh. Nah itu tidak dihukum oleh Allah. Jadi sumpah yang diucapkan karena terpaksa, karena tidak sengaja, atau karena latah,
itu tidak dihukum oleh Allah. Itu ya. Namun Allah akan meminta pertanggungjawaban atas sumpah yang benar-benar disengaja dan diikrarkan oleh hati. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ya. Walakin yu'akhidhukumullah bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan menghukum orang yang bersumpah itu karena sudah diniatkan dalam hati. Ya, bisa jadi dia nggak ngucapin secara lisan, tapi hatinya niat. Jadi apa yang diniatkan, apalagi niat juga diucapin juga, itu yang disengaja dan diniatkan, maka itulah yang dihukum oleh Allah, mendapat hukuman dari Allah. Kalau tidak sengaja atau karena terpaksa atau karena latah, itu sudah dihukum ya. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ya. Allah akan menghukum orang yang bersumpah atas nama Allah itu dengan disengaja, dengan diniatkan. Maka niat itu penting, Pak. Hati-hati, jangan salah niat. Makanya kan banyak tuh di dalam agama kita itu Allah mengingatkan ya, bahwa segala sesuatu niatnya harus karena Allah. Yang paling sering kita dengar nih apa itu? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ini kemarin nih belum lama ini ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah karena Allah. Karena Allah itu artinya benar-benar niatkan Allah. Maka niat itu penting. Ya, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, artinya lillah. Makanya niat itu penting. Ayo kita niatkan. Saya niat pengen umroh, saya niat pengen haji, saya pengen badal haji orang tua saya. Saya pengen niat, pengen ini, pengen itu yang baik-baik, niatkan. Nah, kalau sudah diniatkan, nah itulah yang akan dihukum oleh Allah SWT. Kalau tidak sengaja, karena terpaksa atau latah, maka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurun, ya, wallahu ghafurun halim, ya. Lima kana minal lagwi, dan Allah Maha Pengampun karena yang dilakukan itu, ya, apa yang dilakukan itu karena tidak disengaja, karena terpaksa, karena latah, diampuni oleh Allah. Ya. Halim, Maha Santun. Jadi Allah Maha Santun bita'khiril uqubah min mustahiqiha. Jadi Allah Maha Santun bahwa Allah itu akan menunda hukuman. Jadi nggak langsung dihukum. Nah, terutama kalau dia sudah melakukan kemudian dia kifarat. Jadi kan taubatnya dengan kifarat. Jadi kalau sumpah itu taubat harus kifaratnya dengan yang tadi disebutkan tadi, kifaratnya itu. Jadi kalau sudah kifarat dengan menebus, maka Allah ampuni. Ya, kalau belum masih ditunggu oleh Allah, makanya Allah mentakhirkan, menunda, nggak langsung dihukum tapi ditunggu untuk bertobat. Kayak ini kan kita bersyukur kepada Allah. Kita banyak salah, kita banyak dosa, nggak langsung dihukum, tapi Allah menunggu kita kapan kita mau tobat. Itu di ayat 225. Selanjutnya di ayat
226 ya. Ini hukum ila. Ya, ini sering terjadi Pak di masyarakat, ila, hukum ila. Ila itu ya, ini udah ada ringkasannya ya. Jadi 226 hukum ila. Ya, apa sih hukum ila itu? Hukum ila adalah bagi suami yang melakukan ila atau bersumpah tidak mencampuri istrinya. Ya, karena berantem dia bersumpah, saya nggak bakalan menggauli istri saya. Itu namanya ila, hukum ila. Kan ada ya namanya suami istri lagi ribut, udah nggak bakalan saya campurin, nggak bakalan saya berhubungan dengan kamu. Nah itu namanya ila. Ya. Bagaimana tuh cara mengatasinya gitu? Di 226 kira-kira pernah nggak Bapak melakukan seperti itu? Insya Allah enggak ya, enggak ya, karena kan ada itu orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Ya alhamdulillah mana-mana aja ya. Wallahu ghafurun halim. Selanjutnya lilladzina yu'luna min nisaihim. Ya, bagi orang-orang yang mau ila ya istri-istrinya, ay yahlifuna alla yujami'uhunna. Bagi suami-suami ya yang bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya. Ya. Tarabbusu ay intizaru arba'ati ashhur. Jadi kalau dia bersumpah, ada suami-suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya itu menunggu 4 ya arba'atu ashhur, 4 bulan. Ya. Tarabbusu arba'ati ashhur, ditunggu sampai 4 bulan. Tuh, ditunggu dulu sampai 4 bulan. Nah, kalau misalnya sebelum 4 bulan dia ya kayaknya nggak sampai 4 bulan, kayaknya kalau pengen balik lagi kan, pengen berkumpul lagi kan, maka dia kena kifarat gitu. Kalau udah lewat 4 bulan disuruh pilih mau dicerai gitu. Kalau mau balik, maka diusahakan sebelum 4 bulan sudah balik, sudah bertobat, maka kena kifarat ya. Jadi Allah itu maha bijaksana. Semarah-marahnya suami pada istri mungkin sehari 2 hari insya Allah sadar. Makanya kan orang yang marah boleh marah. Suami istri marah boleh. Sama jamaah boleh, sama pengurus boleh. Batasnya 3 hari. Kalau marah janjian 3 hari, hari keempat kita ngopi bareng yuk, begitu boleh. Jadi marah boleh 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah kalau sama istri, ketika dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, itu ditunggu 4 bulan. Ya, kalau belum 4 bulan dia akhirnya bergaul dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya, maka dia harus bayar kifarat. Kalau udah lewat 4 bulan, silakan disuruh pilih. Dia mau ceraikan, silakan dicerai. Jangan sampai dicerai enggak, digauli enggak, kasihan istrinya. Namanya apa Pak? Digantung. Enggak enak digantung. Makanya Islam itu luar biasa, memperhatikan antara laki perempuan, suami istri itu perhatikan. Ya, ditunggu 4 bulan, mungkin berubah pikiran, kan gitu kan? Berubah pikiran, oh iya. Kalau orang laki itu pikir panjangnya apa iya. Kalau saya mah bisa nyari lagi gampang, tapi yang paling jadi korban adalah anak. Kita mikirin anak-anak. Banyak orang yang broken home pada nggak benar anaknya,
rusak anaknya kan, terbengkalai. Makanya dikasih 4 bulan itu untuk berpikir. Oh ternyata baru 2 bulan berubah pikiran, akhirnya dia berhubungan dengan suami istri lagi, maka dia kifarat gitu. Kalau sudah 4 bulan silakan ya untuk dipilih apakah dia akan kembali dengan bayar kifarat atau menceraikan istrinya, silakan. Dan cerai itu adalah jalan terakhir gitu. Karena setan itu, iblis itu ya, kalau bisa menjadikan orang yang sudah berkeluarga sampai cerai, itu setan mendapatkan mahkota dari raja. Ya, tepuk tangan, bukan hanya tepuk tangan Pak. Jadi kan rajanya setan tuh iblis. Jadi kalau dia bisa goda manusia suami istri sampai cerai, nah itu dia mendapatkan penghargaan dari kepala setan yaitu iblis, dia mendapatkan mahkota. Begitu. Oh sekarang kan masya Allah Pak, perceraian ya banyak kan? Itu makanya sebelum anak-anak kita itu pada menikah kan ada penatarannya dulu ya. Itu. Makanya termasuk ini biar tahu caranya. Oh begini caranya. Ya. Jadi ditunggu arba'ati asyhur fa in fa'u raja'u fiha aw ba'daha ya anil yamin ilal wad'i fa innallaha ghafurur rahim. Jadi ditunggu 4 bulan. Sebelum 4 bulan dia rujuk, dia kembali, atau sesudahnya dia kembali, dia bertaubat, maka namanya dia menebus kifarat tadi. Kifarat itu kan tebusan ya. Sama tebusannya kayak tadi itu. Ya. Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian pada 10 fakir miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut gitu. Pilih. Makanya kan perlu kedewasaan dalam berumah tangga. Makanya Bapak ya, kita sering dengar ya kalau setelah akad nikah doanya apa Pak? Barakallah laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa sih artinya Pak? Pakai barakallahu laka wa baraka alaika. Artinya semoga Allah memberkahi kamu dalam keadaan senang dan Allah memberkahi kamu dalam keadaan susah. Senang dan susah, bahagia dan sedih, Allah berikan keberkahan. Jadi itu doa luar biasa. Dalam keadaan senang berkah, dalam keadaan susah berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kenapa ada senang dan bahagia supaya berkah dan itu didoakan? Yang namanya orang berumah tangga kan ya, kalau baru honeymoon mah sebulan baik semua ya kan, enak semua kan namanya honeymoon. Tapi lihat setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 20 tahun, iya kan? Iya, iya kan? Makanya orang berumah tangga itu kan seperti di dalam bahtera. Makanya namanya bahtera rumah tangga, berlayar bareng-bareng. Itu. Makanya di sini ada rambu-rambunya. Jadi bagi yang mengilah bersumpah untuk tidak mencambuk istrinya diberi waktu 4 bulan. Ya, di dalam kurun tersebut baik sebelum 4 bulan atau sesudahnya. Ya, kemudian dia kembali mencambuk istrinya, maka dia membayar kifarat. Namanya kifaratul yamin. Ya, jelas ya. Nah, ini 3 ayat terakhir ini 224, 225, 226. Udah jelas. Jadi kesimpulannya 224 itu larangan sumpah penghalang kebaikan. 225 sumpah yang disengaja. 226 tentang ilah ya, yaitu sumpah
suami untuk tidak menggauli istrinya. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Berapa jam lewat berapa? 19 lewat 1 ya. Masih ada 5 menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan masalah ini, silakan, atau masalah yang lainnya. Nggak ada ya? Udah paham semua ya? Iya. Ini kan udah lewat semua ini. Ini udah gamblang ya. Udah di atas 60 tahun udah pengalaman berumah tangga gitu ya. Makanya selalu kita berdoa, ya. Makanya dalam pernikahan itu kan surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum, yaitu Allah menciptakan pasangan-pasangan kamu dari jenismu, satu jenis, manusia sama manusia. Coba bukan satu jenis. Ya, bapak nikah sama kebo, bapak nikah sama onta, kan beda jenis kan? Makanya tanda-tanda kekuasaan Allah, ya kan? Kalau di barat mah ada Pak, perempuan nikah dengan anjing, menikah dengan kucing, dengan pokoknya macam-macam itu. Ya, jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan pasangan-pasangan dari satu jenis. Ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, pasangan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu kecintaan, wa rahmah kasih sayang. Apa bedanya mawaddah wa rahmah? Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Bedanya apa? Kalau masih pengantin baru, yang lebih kuat cintanya. Kalau udah aki-aki, udah kayak bapak-bapak, yang lebih banyak, yang lebih menonjol adalah kasih sayangnya. Maka coba lihat kalau pengantin baru, kemana-mana panggilnya ayang, ayang beb, ya kan? Digandeng, ya kan? Rendengan, naik motor juga sampai dari belakang gitu, dempet. Kalau udah kayak tua begini, kondangan, gandengan, malu kan? Malu sama cucu, malu sama mantu gitu. Jadi kalau masih baru, rasa cintanya lebih kuat. Tapi kalau sudah tua, rahmahnya, kasih sayangnya. Nah, kalau udah kayak bapak-bapak kayak gini, kondangan, gandengan apa? Ganjen amat, kolokan amat gitu. Nah itulah kalau masih baru. Makanya Allah ciptakan mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam tanda-tanda yang Allah ciptakan tadi adalah tanda-tanda ya bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi semuanya baik. Ya, itu saja mungkin yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, sehingga dalam kita menjalani hidup ini ada rambu-rambunya, jangan sampai salah. Seandainya kemarin sudah kita lakukan yang tidak baik, masih ada waktu untuk bertaubat. Ya, mudah-mudahan taubat kita diterima, sehingga nanti pada waktunya kalau Allah panggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, terus kita berdoa biar barokah, pengurusnya berkah, jamaahnya berkah, kita semuanya berkah. Berkah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang belum berangkat haji di tahun yang akan datang bisa berangkat haji. Syukur-syukur hajinya ada yang bayarin gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Hari kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan, ya segala urusan kita lancarkan. Yang pada kurang sehat biar diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya. Yang punya hajat yang baik, hajat dunia dan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dunia dan akhirat sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah fil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizki wa bit taufiq wal hidayah wal istiqamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.